Struktur penduduk dunia termasuk Indonesia saat ini menuju proses penuaan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia atau lansia. Proporsi penduduk lansia usia 60 tahun ke atas Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1971, proporsi penduduk lanjut usia baru 4,5% dari seluruh jumlah penduduk pada tahun 2015. Meningkatnya hampir 2 kali lipat, yaitu mencapai 8,47%. Peningkatan jumlah penduduk lansia diakibatkan peningkatan angka harapan hidup sebagai dampak dari peningkatan kualitas kesehatan. Pada tahun 1971, usia harapan hidup Indonesia baru 45,7 tahun menjadi 70,1 tahun pada tahun 2015. Berdasarkan data Sakernas, pada tahun 2015 dari total lansia di Indonesia 46,53% diantaranya berstatus bekerja. Hal ini juga dapat dimaknai bahwa masih rendahnya tingkat kesejahteraan lansia, sehingga mereka terpaksa masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun sudah memasuki umur-umur yang sudah tidak lagi produktif, lansia harus tetap bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan lansia bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian, perdagangan, dan buruh harian. Selebihnya banyak lansia yang menganggur karena keterbatasan fisik dan ketidakmampuan untuk bekerja. Keterlibatan lansia untuk bekerja disebabkan masih tinggi beban lansia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang pesat dalam jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia. Ternyata tidak diikuti oleh peningkatan yang sama terhadap upaya-upaya jaminan sosial, sehingga banyak lansia dengan segala keterbatasan kondisi fisiknya tetap bekerja. Secara umum, faktor usia lansia akan mengalami berbagai penurunan kondisi dan kemampuan baik secara fisik maupun psikologi. Meskipun demikian, di sisi lain, lansia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan makanan bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perawatan akibat penyakit penuaan, dan kebutuhan rekreasi. Oleh karena itu, lansia juga perlu didayakan untuk meningkatkan kemandirian agar dapat membantu diri dan keluarganya sehingga tidak lagi menjadi beban orang lain. Kesejahteraan lanjut usia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia diperlukan sebagai landasan hukum untuk aparat pemerintahan dan masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya dengan pelaksanaan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia secara berdaya guna dan hasil guna serta menyeluruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 190. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ditempatkan pada Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3796. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia adalah Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Demikian hal yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh sosial ekonomi terhadap penduduk lansia serta peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia di Indonesia. Semoga dapat memberikan manfaat dan sekian terima kasih.